selanjutnya tadi setelah saya memperagakan melakukan servis pemeriksaan sistem bahan bakar karburator, untuk kali ini saya akan memaparkan atau mereview pemeriksaan sistem bahan bakar injeksi. Jadi yang pertama yang kita periksa itu tekanan pompa. Sebelum saya melanjutkan, motor ini mengalami permasalahan ketika gas dalam putaran tinggi itu seakan-akan motor ini ngempos atau tenaganya malah berkurang. Nah, nanti akan kita cek satu persatu apakah permasalahan itu pada tekanan, ada masalah pada tekanan pompa atau ada masalah di bagian injektor atau yang lainnya. Jadi untuk awal kita periksa dulu tekanan bahan bakar yang ada pada fuel pump. Oke, untuk langkah-langkahnya kita siapkan peralatan ya seperti obeng dan lain sebagainya, dan yang paling penting kita harus ada alat yang namanya fuel pump pressure gauge ya, alat untuk mendeteksi tekanan, standar tekanan pada bahan bakar. Oke, pertama kita copot dulu konektor pada pompa. Dan jangan lupa soket ini harus kita copot, karena jika tidak, ketika nanti kita melakukan pengecekan, ini bahan bakar ini akan menyemprot. Ya, soketnya kita copot dulu biar tidak ada arus. Jadi ketika nanti kontak kita on, kita melakukan pemeriksaan pada tekanan bahan bakar, maka pompa ini akan bekerja atau menyemprotkan bahan bakar. Oke, untuk langkah kedua kita pasang. Kita masukkan selang ke pompa. Jadi untuk langkah selanjutnya ya, nanti kita akan mengonkan kunci kontak. Ya, tapi sebelum kita mengonkan kunci kontak, sekali lagi jangan lupa soket ini kita copot terlebih dahulu. Ya, soket kita copot terlebih dahulu. Tujuannya apa? Untuk membuang terlebih dahulu sisa bahan bakar yang ada di selang. Yang ada di selang yang arah pompa. Karena apa? Kalau bahan bakar ini tidak keluar, maka nanti hasil dari tekanan dari indikator ini tidak akurat. Jadi untuk membuang sisa bahan bakar, kontak kita on, kita nyalakan terlebih dahulu motornya. Sampai motor ini dalam keadaan tidak menyala atau mati. Nah, ini udah mati. Nah, setelah motor ini mati, maka kita pasang soket. Kontak kita on lebih dahulu. Ini kondisi bahan bakar sudah mengalirkan bahan bakarnya ke selang. Nah, tadi menunjukkan angka 20 PSI atau setara dengan sekitar 150-an kPa. Nah, untuk selanjutnya kita nyalakan mesin. Ini menunjukkan angka 41 PSI. Kalau dikonversikan ke kPa itu sekitar 294. Nah, dimana kalau di manual book service, itu menunjukkan tekanan pompa ini dalam keadaan normal. Ya, 294. Ingat standarnya 294 kPa atau 41 PSI.
Ya, berarti dalam keadaan bagus atau dalam keadaan normal. Nah, ya kalau sudah kita matikan, nanti kita lanjut untuk pengecekan yang lainnya. Untuk selanjutnya kita cek hasil semprotan pada injektor. Ya, kita lihat dulu, nanti saya jelaskan. Nah, jika kita lihat semprotan ini ya masih dalam keadaan baik, ya, cukup lembut, terkecuali bila ada dari secara fisik kalau kita lihat itu seperti cipratan air atau terlalu tebal pengkabutannya, itu biasanya terjadi permasalahan. Ya, ada salah satu lubang yang tersumbat. Ya, mungkin cukup gitu aja. Nanti kita lanjut untuk pengecekan yang lainnya. Selanjutnya kita akan cek tegangan pada soket yang ke arah pompa. Ya, jadi soket ini yang berfungsi untuk mengalirkan arus pada pompa. Kalau biasanya kita mengonkan pompa itu kan biasanya bunyi gitu. Itu tandanya dia mendapatkan arus yang cukup besar atau 11-12 volt. Tapi biasanya kalau selisih sekian detik bunyinya hilang, itu harusnya biasanya agak udah mulai turun. Mari kita cek. Oke, untuk yang kabel yang akan kita cek, ini ada dua kabel. Yang pertama kabel warna coklat strip hitam, ini yang mau ke arah ECU. Yang kabel warna hitam strip putih, ini yang ke arah torak atau full pump. Oke, kita cek. Oke, untuk melakukan pengecekan, ya kita kasih serabut kabel ya, biar mudah untuk melakukan pengecekan. Jadi pertama kita on kan. Nah, itu menunjukkan ke angka 10 lebih atau 12. Tapi dia turun lagi karena apa? Yaitu tadi jadi yang awal sudah saya jelaskan. Ketika di on kan, ya dia akan mengalami tegangan, dia membutuhkan tegangan yang besar. Coba di on kan lagi. Nah, off. On kan lagi. Nah, selisih sekitar 2-3 detik dia akan turun sendiri. Itu menandakan kalau arus pada soket full pump itu dalam kondisi normal. Langkah selanjutnya kita cek kondisi filter udara. Nah, kondisi filter udara yang sehat itu biasanya warnanya itu masih bersih. Ya, masih kelihatan seperti baru. Ini sudah ada tanda-tanda kalau filter udara sudah dalam keadaan tidak kurang bagus, tapi motor masih bisa digunakan. Nah, ini harusnya sudah langkah lebih baiknya kalau filter udara itu diganti, karena Pak oli sudah pada nempel. Kalau hanya kotor, cukup kita bersihkan, kita semprot atau kita bungkuskan ke keramik, dia bisa ke lantai, bisa bersih. Tadi kita sudah melakukan pengecekan full pump, terus injektor, dan yang terakhir motor akan kita coba apakah kondisi dalam keadaan normal. Nah, ketika mau melakukan penyetelan motor injeksi, alangkah lebih baiknya bila menunggu mesin dalam kondisi suhu 80 sampai 100 derajat suhu panas. Ya, kalau sudah mencapai suhu tersebut baru kita melakukan penyetelan. Atau kalau di waktu kurang lebihnya antara 5 sampai 10 menit. Ya, ini adalah spuyer atau untuk melakukan penyetelan. Ya. Untuk motor
Matic jenis motor Honda Pop, RPM-nya standarnya itu 1400 RPM. Ya. Untuk penyetelan tuh hampir sama kayak motor yang konvensional, hanya saja kalau motor injeksi itu penyetelannya hanya menggunakan satu jenis penyetelan, yaitu penyetelan angin. Cukup kita putar menggunakan mati itu penyetelan bisa kita lihat RPM di berarti terlalu putarannya masih terlalu tinggi. Jadi kita settingkan lagi. Mungkin cukup. Ini antara 14.000 sampai 15.000, yaitu sudah masih angka standar RPM pada motor Matic jenis Honda 110 cc. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.